Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Indonesia bagian Barat. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Kota Medan, pemirsa. Gus Irawan resmi dilantik sebagai Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hubungan Masyarakat atau Perhumas Kota Medan periode 2022 sampai 2025. Gus Irawan menyampaikan tantangan Perhumas Kota Medan, yakni ikut berperan penting mendorong semua instansi dalam menghasilkan komunikasi yang baik. Cabang Ketua Umum Perhumas Boy Kelana. Ketua Badan Pimpinan Pusat Perhumas Indonesia, Boy Kelana Subroto, resmi melantik pengurus Badan Pimpinan Cabang atau BPC Perhumas Kota Medan yang diketuai oleh Gus Irawan yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin pada Jumat lalu. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dalam sambutannya berharap agar Perhumas mempertahankan integritas yang baik dalam menjalani profesi kehumasan dan dapat terus menjembatani komunikasi di tengah kemajemukan bahasa yang ada di masyarakat Indonesia. Salah satu adalah dan sejahterakan masyarakat kita. Sementara itu, Gus Irawan, Ketua BPC Perhumas Kota Medan, juga melantik Perhumas Muda Kota Medan. Usai melantik, Gus Irawan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ketua BPP Perhumas Indonesia, Boy Kelana Subroto. Ia menjelaskan ke depannya Perhumas Kota Medan akan menghimpun praktisi kehumasan dan melakukan roadshow ke sejumlah kampus. Humas betapa pentingnya, saya kira makanya tadi saya titip pesan juga sama Pak Ketum, tantangan bagi Perhumas bagaimana kemudian bisa ikut di dalam mendorong semualah institusi untuk siap juga lah melakukan komunikasi yang baik agar tadi tidak terulang sesuatu niat baik akhirnya harus gagal karena tidak terkomunikasikan dengan baik. Hari ini kita sama-sama melihat dan menyaksikan dan saya melantik Ketua Badan Pengurus Cabang Perhumas Medan dan para pengurusnya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pilar yang cukup solid di Sumatera Utara untuk bisa meningkatkan kompetensi dan kapasitas humas Indonesia di wilayah ini, dan tentunya juga bisa berkontribusi untuk meningkatkan reputasi dan citra Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri. Di sesi akhir juga berlangsung seminar nasional dengan tema Sumatera Utara untuk Indonesia Maju yang diikuti oleh mahasiswa ilmu komunikasi dari berbagai kampus di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sebuah pernikahan unik digelar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pernikahan antara Yevi Rahmadania Anggraini dengan Bribka Reksi Pratama diiringi pembacaan Asmaul Husna oleh ratusan pelajar. Sebuah acara resepsi pernikahan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan digelar dengan unik, yaitu diiringi dengan pembacaan Asmaul Husna oleh ratusan pelajar madrasah. Pernikahan sakral yang berlangsung hikmat ini merupakan pernikahan antara Revi Rahmadania Anggraini, anak dari Firmansyah dan Yunita Karolina, dengan Bribda Reksi Pratama, anak dari Denan dan Haryanti. Resepsi pernikahan tersebut digelar di Jalan Randik, Kelurahan Kayuwara, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Jumat 8 Oktober 2022. Seperti biasa, usai ijab kabul, kedua pengantin pun melakukan sujud untuk permohonan maaf kepada kedua orang tua dengan tetesan air mata bahagia. Resepsi pernikahan tersebut pun dihadiri oleh Bupati Musi Banyuasin beserta istri, serta Kepala Kementerian Agama Musi Banyuasin dan ratusan undangan dari kedua keluarga mempelai, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. Saya dan istri tercinta menghadiri akad nikah Ananda Yevi Rahmadiana Anggraini dengan Bribda Reksi Pratama. Alhamdulillah pelaksanaan akad nikah sudah terlaksana dengan baik. Oleh karena itu saya atas nama keluarga dan atas nama Bupati Musi Banyuasin mengucapkan selamat terutama kepada keluarga besar adinda kami Firmansyah. Dengan iringan Asmaul Husna dari ratusan pelajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Sekayu,
Kedua pengantin dibawa menuju panggung usai melakukan akad nikah. Nama Kepala Kantor Kementerian Agama atas nama tokoh masyarakat, tokoh agama Kabupaten Muba mensupport atau memberikan apresiasi kepada keluarga Kakanda kami Firmansyah mengangkat yaitu Asmaul Husna dalam acara pernikahan ini. Sekali lagi kami berdoakan mudah-mudahan ini menjadi syiar bagi kita. Kedua pengantin yang tampan dan cantik itu bahkan ikut menari dalam penyambutan tamu undangan dengan tarian khas asal Kabupaten Musi Banyuasin. Tentunya iringan doa pun diberikan oleh para tamu undangan termasuk sang bupati agar kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serasi selaras selamanya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas resmikan Mall Pelayanan Publik di Kota Sawah Lunto pada 26 September 2022 lalu. Turut meresmikan Gubernur Sumatera Selatan Mahyildi dan Wali Kota Sawah Lunto Dery Asta serta unsur Forkopimda kota tersebut. Untuk membuktikan komitmen dalam reformasi pelayanan kepada masyarakat, Pemko Sawah Lunto membangun Mall Pelayanan Publik atau MPP. Dalam MPP tersedia 219 jenis layanan dari 25 instansi yang siap melayani masyarakat dari dalam maupun luar kota Sawah Lunto. Pelayanan yang diberikan adalah layanan perizinan, non-perizinan, serta administrasi kependudukan masyarakat, termasuk unit layanan dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta ikut bergabung di MPP yang digagas Wali Kota Dery Asta sejak 2020 lalu. Pada tahun 2020 kemarin kita mulai desain Pak Menteri, bagaimana MPP di Sawah Lunto ini bisa diwujudkan. Dan kita di Sawah Lunto memang tidak punya fasilitas yang cukup. Akhirnya kita sepakati salah satu gedung Pasar Songket yang tidak termanfaatkan, kita jadikan Mall Pelayanan Publik. 2021 kita sudah mulai operasional dan melaksanakan soft launching. Alhamdulillah sekarang ada 25 gerai yang ada di Mall Pelayanan Publik tersebut. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak sehingga Mall Pelayanan Publik kita di Kota Sawah Lunto bisa terrealisasi. Saya ucapkan selamat kepada Pak Wali dan Pak Gubernur karena Sawah Lunto ini menjadi kota yang ke-68 di Indonesia yang membuat Mall Pelayanan Publik. Kebetulan yang pertama dulu untuk kabupaten itu di Banyuwangi ketika saya menjadi bupati waktu itu atas binaan Ibu Dia waktu deputi. Dan sekaligus ini adalah kota kelima di Sumatera Barat. Dan ini sebenarnya menjadi bagian sasaran antara di tengah proses digitalisasi yang terus deras yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan Mall Pelayanan Publik ini target kita kota, kabupaten, dan provinsi di seluruh Indonesia bisa mengintegrasikan perizinan dalam satu tempat. MPP Kota Sawah Lunto berdiri di Jalan Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang. Masyarakat dapat mengunjungi MPP setiap hari kerja pukul 8 hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Dari Sawah Lunto, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Diresmikannya Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Sawah Lunto oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas disambut baik oleh masyarakat. Mall MPP tersebut siap melayani keperluan administrasi dan perizinan dengan 26 gerai layanan yang berada dalam satu gedung. Kelebihannya, yang pertama sekali di jarak lokasi Pak. Di sini kantor Capil lebih berdekatan dengan sekolah dan juga alamat pribadi kayak gitu. Dan yang kedua, kalau sekarang sudah lokasi terdekat, kalau dulu harus apakah transportasi kan, sekarang udah mengirit kayak gitu. Apa kesan Ibu ketika hadirnya Mall MPP ini? Oh, sangat senang sekali karena lokasinya yang terletak di pertengahan kota, jadi mempermudah akses keseluruhannya. Sampai September sudah tercatat lebih dari 1.532 pengurusan perizinan yang telah kita laksanakan dari 25 gerai yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Sawah Lunto. Kemudian bicara anggaran dari total ini hanya total rehab dan penyediaan fasilitas seperti IT, komputer, dan jaringan internet. Ini yang kita siapkan dan itu jumlahnya tidak sampai 5 miliar. Artinya membuat MPP itu tidak perlu berbiaya besar. Tetapi konsepnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri,
adalah mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat dan fungsinya yang paling penting. MPP itu sendiri ya seperti yang ada di dalam Perpres nomor 89 tahun 2021. Yang pertama adalah tentu memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai one stop service area yang dapat memberikan berbagai jenis layanan di satu lokasi. Selain juga tentunya kenyamanan, siapa yang tidak bangga ada gedung seperti ini di mana masyarakat nanti bisa dilayani dengan baik. Banyak 15 lagi kabupaten kota yang harus kita dorong, dan tadi Ibu Deputi juga pesankan pada kita. Insya Allah ya, dan alhamdulillah walaupun kita yang kelima kemarin Kota Payakumbuh termasuk adalah mall pelayanan publik yang terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan nanti disusul oleh Wali Kota Sawalunto dan kemudian juga kabupaten kota yang lainnya. Dari Sawalunto, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Usai membuka Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Sawalunto, Sumatera Barat, Menpan RB Abdullah Azwar Anas langsung mengunjungi lokasi wisata. Menpan RB dalam lawatannya memuji pengelolaan wisata di kota tambang tertua tersebut yang menjadi kota warisan dunia atau UNESCO. Menggunakan kendaraan tradisional odong-odong, Menpan RB Abdullah Azwar Anas langsung menuju lubang tambang Basowero, Kota Sawalunto. Didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan RB Diah Natalisa, Wali Kota Sawalunto Dery Asta, Wakil Wali Kota Zohirin Sayuti, dan unsur Forkopimda lainnya. Dari lubang tambang Basowero, rombongan Menpan RB langsung menuju Museum Gudang Ransum. Di lokasi ini, Abdullah Azwar Anas terlihat kagum dengan terawatnya bukti-bukti sejarah ratusan tahun lalu peninggalan Belanda sejak awal dibukanya tambang batubara. Menurutnya, kemajuan pariwisata daerah tak lepas dari reformasi birokrasi, seperti pelayanan pengunjung, pengelolaan destinasi yang berpengaruh terhadap daya tarik wisatawan. Hal ini hendaknya dilaksanakan oleh tenaga berkompeten yang penuh semangat dan memiliki visi yang jelas dalam memajukan pariwisata. Saya kira ini bagus sekali ya, tidak banyak daerah yang punya cagar budaya dan bisa ditata dengan baik. Dan saya mengapresiasi kepada Sawalunto karena cagar budaya semacam ini dijaga dan dipelihara dengan baik. Dan ini akan menjadi destinasi terutama bagi edukasi anak-anak yang akan belajar sejarah. Dan ini manfaatnya sangat besar bagi anak-anak yang ingin tahu bagaimana Belanda dan proses industrialisasi di zaman itu ya. Saya kira bagus karena punya sejarah tambang dan ini jenis tambangnya kan underground ya. Sementara sekarang lebih open pit dan itu banyak lingkungan yang rusak, dan ini model bagaimana tambangnya jalan tapi alamnya kan terjaga. Saya kira itu. Usai mengunjungi lubang tambang Basowero, Menpan RB dan rombongan langsung menuju lokasi wisata Puncak Cemara untuk melihat keindahan Kota Sawalunto yang merupakan kota warisan dunia versi UNESCO dari ketinggian. TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, Kabar Sumatera akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemerintah terus menggencarkan program untuk menurunkan angka stunting guna menciptakan generasi yang lebih baik. Namun, tahukah Anda apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting dapat dicegah sejak dini, mulai dari kesiapan calon pengantin hingga 1000 hari pertama kehidupan, atau sejak janin berada dalam kandungan hingga usia bayi mencapai 2 tahun. Yang tidak kalah penting adalah asupan gizi untuk bayi yang telah lahir dan pemeriksaan tumbuh kembang bayi. Ayo cegah stunting sejak dini demi menciptakan generasi emas di Kabupaten Batubara untuk Indonesia maju. Ayo cegah stunting, karena cegah stunting itu penting. Anda kembali di Kabar Sumatera pemirsa. Radiapoh Hasiolan Sinaga terpilih menjadi Ketua Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boruna, wilayah Sumatera Utara 2, periode 2022 sampai 2026. Radiapoh dilantik oleh Ketua Umum PPTSB Mangihut Sinaga di Auditorium Raja Min Purba Universitas Simalungun, Pematang Siantar.
Ketua Umum Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohut Boru atau PPTSB, Manghihut Sinaga, melantik Radia Poha Seolan Sinaga sebagai Ketua PPTSB Wilayah Sumatera Utara 2 periode 2022-2026. Prosesi kegiatan diawali dengan acara ibadah bersama oleh seluruh pengurus dan seluruh keluarga besar PPTSB Wilayah Sumut 2 beserta undangan yang hadir dipimpin oleh Pendeta Richard Pardede. Selanjutnya prosesi pelantikan ditandai dengan pemakaian seperangkat pakaian adat Simalungun berupa hiou dan gotong kepada Bupati Simalungun Radia Poha Sinaga didampingi istri Ratnawati Boru Sidabutar. Oleh Ketua Umum PPTSB didampingi tokoh adat Simalungun sekaligus penyerahan SK kepengurusan PPTSB Wilayah Sumut 2. Selain pemberian pakaian adat, para pengurus PPTSB yang ikut dilantik juga diberikan hiou pamoting. Konon pemberian kain tradisional adat Simalungun ini dipercaya mengandung kekuatan bersifat religius dan dianggap keramat, serta memiliki daya istimewa untuk memberikan perlindungan dan kebijaksanaan. Di sela-sela kegiatan, sebagai bentuk apresiasi kepada pelajar yang berprestasi, pengurus PPTSB Sumut 2 juga melakukan pemberian piagam penghargaan dan tali asih kepada sebanyak 400 siswa-siswi mulai dari tingkat SD hingga SMP. Ketua Umum PPTSB Manghihut Sinaga dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru dilantik dan berharap agar dapat saling bekerja sama memajukan organisasi tersebut. Ia juga berkeyakinan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Simalungun, Punguan Marga Sinaga akan semakin solid dan bersatu untuk membesarkannya. Sementara itu, Radia Poha Seolan Sinaga mengucapkan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota PPTSB Sumut 2 dan Ketua Umum atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Radia Poha berharap kerjasama semua pihak yang tergabung dalam PPTSB 2 Sumut untuk bersama-sama dalam mempererat Punguan Marga dan berharap PPTSB juga bisa sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan dan saluran berkat bagi banyak orang tanpa memandang suku, ras, budaya, dan agama. Kedepan PPTSB Wilayah 2 Sumut diharapkan dapat menjadi organisasi modern yang tak hanya mengurus adat dan sosial, tetapi juga bergelut di bidang ekonomi, budaya, dan bidang lainnya. Acara hari ini tentu dikemas dengan persiapan-persiapan yang sangat panjang ya. Kemudian juga dengan kajian-kajian yang kedepannya bagaimana supaya semua warga Sinaga mohon bere yang ada di kawasan Sumatera Utara 2 ini bisa terakomodir. Tentu ini bisa menjadi ajang silaturahmi ke depannya. Demikian juga untuk ajang berdiskusi bagaimana potensi-potensi yang ada di Marga Sinaga bisa kita manfaatkan, optimalkan demi untuk kebaikan, apalagi untuk generasi kita, generasi muda Marga Sinaga. Demikian tentu Marga Sinaga yang ada di wilayah Sumatera Utara 2 ini punya banyak potensi dan banyak talenta. Tentu dengan wadah PPTSB ini bisa menjadi ajang diskusi dan mungkin bisa untuk mengoptimalkan masalah informasi terkait mungkin ada lapangan pekerjaan atau ada perusahaan yang bisa menyerap untuk tenaga kerja, atau mungkin dari pihak PPTSB sendiri untuk membuat pelatihan-pelatihan untuk memberikan keahlian ya, dan ruang buat generasi muda PPTSB ini, karena kedepannya mereka lah generasi penerus daripada PPTSB wilayah Sumatera Utara. Selain dihadiri ribuan marga dari Punguan PPTSB Wilayah 2 Sumatera Utara, mencakup 11 kabupaten kota di sekitar kawasan Danau Toba. Acara ini juga dihadiri pengurus pusat PPTSB, Wali Kota Pematang Siantar, Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Forkopimda Kota Pematang Siantar, dan Forkopimda Kabupaten Simalungun. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Musyawarah Besar ke-15 Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohut Boru tahun 2022 akan berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Munas ke-15 PPTSB nantinya akan dihadiri 170 cabang kabupaten kota marga Sinaga se-Indonesia. Guna menyukseskan musyawarah besar ke-15 Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohut Boru tahun 2022, panitia menggelar rapat terakhir di Gedung Toga Sinaga, Jalan Bunga Trompet Ujung, Medan Tutungan, Sumatera Utara. Rapat tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Umum Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohut Boru, Manghihut Sinaga bersama panitia. Manghihut Sinaga dalam konferensi persnya mengatakan Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohut Boru yang sudah berumur 60 tahun sesuai dengan anggaran dasar PPTSB pasal 36 yang mana pelaksanaan musyawarah besar dilaksanakan 4 tahun sekali. Adapun agenda dalam musyawarah besar ke-15
PPTSB antara lain yakni melakukan pertanggungjawaban pengurus yang berjalan sebelumnya, mencari program-program yang akan dikerjakan ke depannya, melakukan pergantian pengurus serta pelantikan pengurus baru. Itu kita berharap karena PPTSB ini kita sudah sepakat bagaimana menciptakan suatu organisasi walaupun organisasi marga ya yang menjadi organisasi yang modern. Hendron Sinaga, Ketua Panitia menjelaskan persiapan musyawarah besar ke-15 Parsadaan Pemparan Toga Sinaga Dohot Boru telah rampung 90%. Siapapun sosok terpilih sebagai kepemimpinan dan kepengurusan baru harus kesepakatan bersama dan tidak ada yang tersakiti. Peserta kita sampai saat ini dari Sabang sampai Merauke nih di 30 provinsi ada kita 18 cabang wilayah. Terus cabangnya sekitar 137. Acara Mubas ke-15 PPTSB nantinya akan berlangsung di Hotel Danau Toba Internasional Medan mulai dari tanggal 13 hingga 16 Oktober mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Sidang pemeriksaan setempat atau DSNT yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Batu Raja terkait dugaan kasus tindak pidana pengerusakan diwarnai dengan jeritan ibu terdakwa. Inilah momen jeritan ibu terdakwa meminta keadilan mewarnai proses sidang pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim saat meninjau ke lokasi tempat perkara. Dalam dugaan kasus tindak pidana pengerusakan yang terjadi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Simpang, Kabupaten Oku Selatan, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan menilai perlu melakukan pemeriksaan setempat atau DSNT untuk menambah keyakinan hakim sebelum memutus suatu perkara. Hal ini merupakan diskresi hakim untuk mengklarifikasi suatu alat bukti guna menemukan fakta hukum. Sidang pemeriksaan setempat ini dilakukan langsung oleh hakim ketua dan dibantu panitera dengan dihadiri jaksa penuntut umum, terdakwa dan pelapor. Pemeriksaan setempatnya, kita cek lokasinya, apa benar lokasinya sama yang dipermasalahkan antara pelapor dengan terdakwa. Tujuan kami adalah untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak pelapor terhadap klien kami atas apa yang diduga pengerusakan di lahan mereka 406. Jadi harapan kami dengan hadirnya hakim, hadirnya jaksa, dan hadirnya kami sebagai kuasa hukum ini menentukan bahwa inilah objek yang terjadi seperti apa, dan objek yang dipersangkakan itu milik mereka terbantahkan. Ini maksud dan tujuan kami, bahwa mereka salah objek. Ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat yang telah sudi turun ke lapangan dalam rangka mengecek lokasi di mana tempat pengerusakan yang dilakukan oleh saudara terdakwa. Saat ini sedang berjalan proses sidang di Pengadilan Negeri Batu Raja. Saya atas nama pribadi ataupun saya atas nama korban mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim serta jaksa penuntut umum untuk dapat memberikan suatu keadilan. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Sumatera akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemerintah terus menggencarkan program untuk menurunkan angka stunting guna menciptakan generasi yang lebih baik. Namun, tahukah Anda apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Stunting dapat dicegah sejak dini, mulai dari kesiapan calon pengantin hingga 1000 hari pertama kehidupan, atau sejak janin berada dalam kandungan hingga usia bayi mencapai 2 tahun. Yang tidak kalah penting adalah asupan gizi untuk bayi yang telah lahir dan pemeriksaan tumbuh kembang bayi. Ayo cegah stunting sejak dini demi menciptakan generasi emas di Kabupaten Batubara untuk Indonesia maju. Ayo cegah stunting, karena cegah stunting itu penting.
Anda kembali di Kabar Sumatera, pemirsa. Polda Kepulauan Bangka Belitung menggandeng PT Biotek Farmasi Indonesia sebagai perusahaan manufaktur farmasi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada personel kepolisian dan masyarakat, serta mensosialisasikan upaya menjaga kesehatan tubuh. Polda Kepulauan Bangka Belitung menggandeng PT Biotek Farmasi Indonesia sebagai perusahaan manufaktur farmasi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada personel kepolisian dan masyarakat, serta menyosialisasikan upaya menjaga kesehatan tubuh secara khusus dengan menjaga kadar gula darah dalam tubuh agar tetap normal untuk menghindari risiko penyakit diabetes. Pelayanan kesehatan ini dilakukan oleh PT Biotek Farmasi Indonesia dengan dibantu petugas dari Bidokes Polda Babel yang berlangsung di areal Gedung Tri Bratama Polda Bangka Belitung. Pelayanan kesehatan yang diberikan yakni tes gula darah sewaktu dan mencoba obat terbaik dunia yang merupakan produk anak bangsa secara gratis, gunanya untuk menurunkan kadar gula darah sewaktu dalam waktu 90 menit. Kolaborasi PT Biotek Farmasi Indonesia dengan Polda Bangka Belitung disambut baik oleh Wakapolda Babel, Brigjen Pol Sugeng Supriyanto. Bahkan Jenderal Bintang 1 itu pun ikut melakukan tes gula darah sewaktu di sela-sela berlangsungnya kegiatan tersebut. Kerjasama sama Biotek, diharapkan dengan kerjasama ini yang kemarin udah diuji coba ke anggota Polda, memang dari minum obat ada penurunan signifikan. Tadi ada ibu yang orang tua sengaja yang pernah punya riwayat diabetes, kita hadirkan juga di sini untuk yang mendengar langsung. Jadi kami sangat percaya dan tetap percaya terhadap Polri. Izinnya adalah obat tradisional lisensi. Jadi bisa dibeli dimanapun tanpa resep. Tapi kekuatannya boleh diadu. Kita sangat idealis, kita tegak lurus seperti Polri. Satu-satunya obat antivirus yang menghadang virus sebelum masuk ke dalam sel. Jadi semua obat di Indonesia itu pecah di lambung. Obat kita ini dia tidak pecah di lambung loh, lambung lolos, dia pecah di usus. Dalam tes gula darah sewaktu dilakukan, seorang yang memiliki kadar gula darah di atas normal akan dilakukan observasi dan meminum obat khusus produksi Biotek dan menunggu hingga 90 menit. Lalu akan dites kembali untuk mengukur kadar gula darah dalam tubuh. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendy Primadana, TV One mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan meresmikan Desa Persiapan Epil Barat menjadi desa definitif serta melantik PJ Kepala Desa. Pelantikan serta peresmian ini berlangsung meriah dihadiri ribuan warga. Dengan ditandai pemukulan gong, PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi resmikan Desa Persiapan Desa Epil Barat menjadi desa definitif di Kecamatan Lais, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Apriyadi juga melantik dan mengambil sumpah PJ Kepala Desa Epil Barat Marsopi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Lais. Acara yang digelar meriah di kawasan Muara Padang, Desa Epil Barat ini dihadiri oleh ribuan warga serta anggota DPRD Musi Banyuasin, Kapolres Musi Banyuasin, Dandim 0401 Musi Banyuasin, Camat Kecamatan Lais, serta puluhan pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin, dan belasan kepala desa di wilayah Kecamatan Lais Selasa 11 Oktober 2022. Jadi hari ini masyarakat Desa Epil Barat ini bahagia sekali karena desanya yang selama ini menjadi desa persiapan mulai hari ini menjadi desa definitif dan memiliki kepala desa. Insya Allah dengan berubah status jadi desa persiapan menjadi desa definitif itu pembangunan akan lebih cepat lagi karena akan ada masuk dana-dana dari pemerintah baik dana desa maupun dana ADD dari kabupaten untuk pembangunan desa ini. Ya, persiapan menjadi desa persiapan ini udah berapa tahun Pak jadi desa definitif ini Pak? Desa ini dari desa persiapan ke desa definitif itu 7 tahun. Saking lamanya, saking rumitnya proses desa persiapan menjadi desa definitif ini memerlukan waktu 7 tahun. Apriyadi juga memberikan bantuan sembako kepada warga, serta bantuan uang tunai kepada pemenang juara pertama gitar tunggal, serta tari setabik di Festival Randik 2022. Dengan diresmikannya Desa Epil Barat menjadi desa definitif, ia berharap dapat menyejahterakan masyarakat dan pembangunan desa semakin maju. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. DPRD Kabupaten Tebo Jambi kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tebo yang ke-23. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani yang hadir dalam kesempatan tersebut meminta agar Pemkab Tebo dan pemerintah Provinsi Jambi untuk saling bersinergi dalam membangun daerah menjadi lebih baik lagi.
Sidang istimewa yang digelar di gedung Aula Kantor DPRD Kabupaten Tebo, Jambi dalam rangka memperingati HUT Tebo yang ke-23 berlangsung hikmat. Rapat paripurna yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Tebo tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jambi, anggota DPR RI, PJ Bupati, anggota DPRD Tebo, unsur Forkopimda dan seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Tebo. Di hari jadi yang ke-23 ini, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, mendoakan agar Kabupaten Tebo semakin maju, sejahtera, dan selalu mendapatkan keberkahan. Ya, karena itu harapan kita mudah-mudahan dalam rangka untuk mengejar lebih baik ini, seluruh komponen yang ada, Bupati, Pak Sekda, Forkopimda, dan seluruh tokoh masyarakat, mudah-mudahan bersatu dalam satu visi, berusaha berjuang bagaimana Tebo ini akan maju. Acaranya dari mulai awal sampai akhir dapat kita laksanakan dengan tertib, aman, dan sukses. Mungkin harapan di umur 23 tahun ini, Pak? Ya, harapan kita di umur 23 tahun ini sebagaimana yang menjadikan harapan kita semua bahwa kita pengen Tebo lebih baik lagi ke depannya. Terus melakukan upaya-upaya terutama terkait dengan kerawanan pangan. Dan kita telah lakukan itu seperti yang kita sampaikan tadi, ini kita sudah cukup gerakannya, dan kita ketahui sampai sekarang ini sudah terjadi penurunan inflasi ini 0,85%. Dan menurut prediksi secara teknis oleh Dinas Pertanian, kalau nanti di 3 bulan ke depan kita akan surplus. Kegiatan-kegiatan yang sudah kita tanam itu akan produksi, nah kita akan surplus. Dan mudah-mudahan inflasi kita akan segera turun. Untuk itu, dirinya juga meminta agar semua elemen dapat bersama-sama membangun Kabupaten Tebo dalam segala bidang agar segera tercapai segala tujuan. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. PJ Bupati Musi Banyuasin melantik 65 PJ Kepala Desa dari 65 desa di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelantikan dihadiri oleh 210 bakal calon kepala desa, 14 camat, serta dinas instansi di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi melantik 65 PJ Kepala Desa. Selain memberikan sumpah jabatan bagi para PJ Kepala Desa yang dipilih dari pegawai kecamatan di 14 kecamatan, Bupati juga memberikan surat keputusan atau SK yang langsung ditandatangani oleh PJ Bupati Musi Banyuasin. Pelantikan ini dilaksanakan di gedung Off-Room Pemkab Musi Banyuasin pada Kamis 13 Oktober 2022 yang dihadiri oleh 210 bakal calon kepala desa serta 14 camat dan kepala dinas PMD Musi Banyuasin dan Dim 0401 Musi Banyuasin, Kapolres Musi Banyuasin, serta dihadiri oleh dinas instansi di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. 5. Kami calon kepala desa. Hari ini, pagi hari ini kita melaksanakan pelantikan penjabat kepala desa sebanyak 65. Mereka ini adalah para ASN yang bertugas di kecamatan, diberi tugas tambahan menjadi penjabat kepala desa, mengisi kekosongan jabatan 65 desa yang akan melaksanakan proses pilkada serentak tanggal 17 Oktober. Jadi karena ini kosong dan kita punya kewajiban untuk menunjuk seorang pejabat kepala desa, karena desa ini tidak boleh kosong. Rencananya pemerintah Musi Banyuasin akan menggelar Pilkades pada Senin 17 Oktober 2022 di 65 desa dari 14 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. TNI Angkatan Udara melalui Pusat Potensi Dirgantara, Puspot Dirga, dan Federasi Aerosport Indonesia atau FASI daerah Sumatera Utara menggelar Lomba Drone Racing dan Lanut seri 1 tahun 2022 bertempat di parkiran X Bandara Udara Polonia Medan Minggu sore. Perlombaan yang merupakan rangkaian dari HUT TNI ke-76 Angkatan Udara dengan melakukan selekda aero modeling dan drone serta Open Turnamen 2022 sebagai ajang pencarian bibit atlet untuk mewakili Sumatera Utara di perhelatan Akbar Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024 mendatang. Drone race ini merupakan drone yang dirancang khusus untuk drone race sesuai dengan standar aturan Federation Aeronautic International atau FAI dalam pengoperasiannya menggunakan Radio Controller and First Person View atau FPV Google.
10 pembalap terdiri dari atlet Sumut dan Sumbar memacu adrenalin melalui drone dengan menggunakan first person view untuk mengamati pergerakan drone yang begitu gesit di arena balapan. Rizky Maulana, atlet drone asal Sumatera Utara yang masih berusia 15 tahun ini berhasil menjuarai perolehan lap terbanyak selama 2 menit dan memperoleh uang tunai 1,5 juta rupiah serta trofi dan hadiah lainnya. Saya sudah meraih Liga Nasional Drone Racing di Jakarta. Bisa lebih baik lagi, bisa lebih jauh lagi untuk bermain drone. Dan bangga karena Fasida Sumut kembali berhasil melaksanakan seleksi daerah untuk aeromodeling yang dalam hal ini kita akan menjaring atlet-atlet berprestasi kita yang akan kita masukkan kepada pelatda jangka panjang PON, dan nantinya kita harapkan bisa menjadi atlet PON dan meraih juara medali emas untuk provinsi kita. Sesuai dengan undang-undang, siapapun yang menggunakan drone wajib mengikuti peraturan CASR 107 dan peraturan Menteri Nomor 37 yang mengatur menggunakan drone dengan ketinggian yang telah ditentukan, sehingga penerbangan bisa aman dan selamat. F9U Drone Racing, Pylon Racing, dan RC Plane Racing diperlombakan dalam ajang Selekda kali ini. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Manasari dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.